Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Nur Aulia. Saya dari kelas 5 APS 1, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan membahas tentang manajemen, mulai dari pengertian, fungsi, macam-macam sampai tujuan. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen sebenarnya menurut para ahli berbeda-beda ya, karena mereka mempunyai versinya masing-masing. Tapi secara etimologi, manajemen yaitu suatu proses mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi. Jadi setiap organisasi harus ada manajemennya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, kemudian ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, pengertian perencanaan itu sendiri yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Nah, perencanaan ini harus ada dalam sebuah organisasi. Untuk apa? Yaitu untuk mewujudkan target. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah organisasi, kita harus merencanakan kita membuat organisasi apa, kemudian bagaimana nanti kalau sudah berjalan, kalau ada kendala bagaimana kita akan menghadapi masa itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang konduktif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sebenarnya antara perencanaan dan perorganisasian ini saling berhubungan. Selanjutnya yaitu ada pengarahan. Proses pengarahan dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh. Nah, pengarahan ini sebenarnya begini ya, kita kan membuat suatu organisasi. Contohnya organisasi pembuatan sepatu. Nah, dari proses pembuatan sepatu ini harus ada yang mengarahkan. Untuk apa? Untuk supaya seandainya ada yang salah. Jadi harus ada yang mengarahkan, memberitahu supaya proses pembuatannya itu benar dan nanti hasilnya maksimal. Jadi pengarahan juga sangat penting. Sebenarnya keempat ini sangat penting ya. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Nah, pengawasan ini adalah akhir dari tiga fungsi manajemen awal tadi. Selanjutnya adalah fungsi operasional dalam manajemen. Fungsi ini ada 5 yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Dan yang terakhir adalah tujuan manajemen. Tujuan manajemen ini untuk mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efisien dan efektif sehingga dapat mengkaji ulang berbagai penyimpangan yang terjadi. Jadi manajemen ini dibuat untuk seandainya ada kesalahan dalam suatu organisasi. Nah, kesalahan atau masalah ini bisa dapat terselesaikan dengan mudah dan cepat mendapat solusinya. Seperti itu sih kira-kira manajemen.
Menurut saya manajemen sih harus ada ya dalam semua organisasi, karena ya sangat penting begitu. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang apa itu manajemen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Jangan lupa pakai masker. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.